Alhamdulillah, ni'mah minallah. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis sama orang saleh, sama para ulama aja udah nikmat dari Allah. Ya. Di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa akhuhu Habib Tahir bin Husain bin Tahir di Masileh sana, beliau tinggal di kota Masileh, di Masileh sana ketika hidupnya zaman beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir ini warga Masileh merasa kagak hidup di dunia. Dia merasa seperti hidup di surga. Kenapa? Karena hidupnya dengan ulama besar, hidupnya dengan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya dengan orang yang penuh dengan akhlak dan penuh dengan adab, sehingga orang Masileh menyatakan kita hidup seperti di surga. Mereka sadar baru hidup di dunia ketika Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir meninggal dunia. Ketika meninggal dunia mereka baru sadar, ya Allah, kita masih di dunia, kirain udah di surga. Itulah kalau kita hidup dengan para ulama kita, para orang-orang soleh. Kalau kita hidup bersama mereka, ya Allah, surga udah pindah di dunia. Walaupun surga di akhirat itu lebih nikmat daripada di dunia. Hidupnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mengikuti jalan datuknya, jalan tariqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama orang mengikuti jalan tariqahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hidup di dunia penuh dengan keberkahan. Hidup di dunia membawa manfaat buat dirinya, buat lingkungannya, bahkan buat semuanya. Bawa manfaat seluruhnya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, Sahib Gresik, beliau satu waktu ketika mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk uzlah, ya, lagi satu hari Jumat ketika beliau mau salat Jumat, imam khatib ingin naik ke atas mimbarnya, dia dapat ilham dari Allah untuk uzlah. Kau harus uzlah. Pulang salat Jumat, masuk ke dalam rumahnya, uzlah, nggak keluar dari rumahnya. Berapa tahun nggak keluar dari rumahnya, nggak keluar dari kamarnya? Berapa tahun? 15 tahun. Uzlah ma bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 15 tahun kita di kamar 2 hari 2 malam udah sumpah maunya keluar terus. Apalagi corona 3 bulan nggak keluar. Masih bandel aja ada yang keluar. Beliau 15 tahun di kamarnya. Sampai gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Sahib Surabaya, dia minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan Habib Abu Bakar, ya Allah, keluarkan Habib Abu Bakar dari uzlahnya. Mintanya 3 hari 3 malam sama Allah, baru dikabulin sama Allah. Dapat bisyarah untuk keluar dari uzlahnya selama 15 tahun. Dibawa Habib Abu Bakar, dibawa ke Surabaya. Diumumkan di Surabaya bahwa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, beliau adalah permata dari Ba'alwi, permata mutiara dari keluarga Ba'alwi. Saya minta kepada Allah, kata gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 3 hari 3 malam untuk mengeluarkan Al-Habib Abu Bakar dari tempat uzlahnya, supaya beliau membawa manfaat buat seluruh manusia. Sampai begitu gurunya sampai minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minta sama siapa? Habib Abu Bakar. Mau minta langsung sama Habib Bakar untuk keluar, nggak bakal keluar. Orang soleh nggak bakal keluar kalau belum ada izin atau bisyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintanya langsung kepada Allah. Sampai beliau keluar. Orang-orang soleh sampai beliau memberikan manfaat. Ketika beliau masih hidup aja memberikan manfaat buat seluruhnya. Beliau meninggal dunia, tuwaffa, beliau meninggal dunia, wafat, berikan manfaat lagi sama orang yang hidup. Meninggalnya aja berikan manfaat, apalagi hidupnya. Orang-orang soleh. Banyak lagi para ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu. Dari mana mereka mendapatkan hal tersebut? Mereka mendapatkan hal tersebut karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ngikutin gurunya, gurunya ngikutin gurunya, gurunya ngikutin gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang benar. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk zaman sekarang ini udah banyak jalan ke sono kemari, ke sono kemari. Yang mana kita ikutin? Jalan guru kita, udah itu yang selamat. Yang kalau kita ikutin jalan guru kita di dunia, maka kita akan berkumpul dengan guru kita di akhirat. Jangan harap kalau di dunia aja kita nyeleweng daripada jalan guru kita, jangan harap kita akan bertemu dengan guru kita kelak di akhirat. Banyak lagi daripada ulama-ulama terdahulu kita. Wa minal mutaakhirin, daripada orang-orang yang akhir-akhir ini, Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri. Beliau permata Ba'alwi. Ya. Banyak kisah-kisah beliau. Bahkan pernah di dalam Kitabul Afrah fi Khitabil Arwah. Itu karangan beliau. Semasa hidup beliau nggak keluarin itu kitab. Bahkan mungkin keluarga nggak bakal dikeluarin. Kenapa? Karena kalau kita baca luar biasa. Itu dalam kitab tersebut beliau menceritakan tanggal 9 bulan sekian tahun sekian saya bertemu langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung, bukan lewat mimpi lagi. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir Rasulullah datang ke Bukit Duri. Memberikan doa untuk madrasahnya, As-Saqafah. Dan memberikan doa buat murid-muridnya semua. Itu minal mutaakhirin. Orang yang belum lama meninggal. Kita lihat bagaimana muridnya, bagaimana orang yang hadir di majelisnya. Udah pasti pemimpinnya adalah orang soleh. Masih banyak lagi. Habib Umar bin Hud Al-Attas, ya, masih banyak lagi ulama-ulama kita. Dan alhamdulillah ketika kita di Hadramut, kita banyak menemukan ulama-ulama yang masih seperti itu. Habib Muhammad ketika di Hadramut, Habib Ahmad, kita orang ketika di Hadramut masih melihat wajah orang-orang soleh, masih melihat bagaimana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kota Tarim kalau soal masalah ibadah, tiap hari 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kalau orang datang melihat ke masjid, di masjid itu masih banyak orang yang sholat walaupun bukan waktunya sholat. Jadi mereka berdiri seperti tiang-tiang masjid yang seolah-olah mereka bukan manusia, bahkan mereka seperti malaikat yang hidupnya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, orang-orang soleh. Semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh.